setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di setiap keadaan. Kau mendengar seruanku, Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Sarapan Rohani bagi kita semua. Renungan kita kali ini saya beri judul Tetap Tenang Dalam Badai. Kita akan belajar bersama. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang tidak asing lagi di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lainnya juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi tenang. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, kisah ini telah kita dengar, telah kita baca seringkali. Tetapi firman Tuhan senantiasa baru setiap hari. Pada ayat-ayat sebelumnya, murid-murid Yesus selalu mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi. Mereka turut serta saat Tuhan Yesus mengajar. Banyak orang, mereka turut menyaksikan. Ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan banyak sekali
mujizat yang telah Tuhan Yesus adakan, mereka turut serta. Mereka menyaksikan dan terlibat dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengizinkan badai itu terjadi saat mereka sedang berlayar, sedangkan Tuhan Yesus tidur di buritan. Mereka menjadi panik, ketakutan, serta membangunkan Tuhan Yesus dan menyalahkan Tuhan Yesus. Mengapa engkau tidak peduli kalau kita binasa? Kemudian Tuhan Yesus bangun serta menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin reda dan danau menjadi tenang. Hardikan itu juga ditujukan kepada murid-murid agar mereka tenang, dan ia berkata, "Mengapa kamu menjadi takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Hal ini dapat juga terjadi pada kita saat kita giat-giatnya turut serta dalam pelayanan. Sewaktu kita rajin-rajinnya mengiring Tuhan Yesus, badai yang dahsyat menyerang kita untuk menguji iman kita. Masihkah kita percaya dan beriman? Saat badai menyerang kita, kadangkala kita bersungut-sungut, takut, khawatir, dan kurang percaya. Ingatlah, Tuhan Yesus ada bersama kita. Tangannya tidak pernah terlepas menggenggam tangan kita. Janji yang ia berikan lewat firman-Nya, ya dan amin. Roh Kudus selalu mengingatkan kita kepada janji-janji Tuhan. Kasih dan kuasa Tuhan selalu sama. Tinggal kita percaya atau meragukan. Masalah dan pencobaan tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak setia agar mereka insaf, tetapi juga kepada orang-orang yang setia pun dapat mengalami, orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan melayani Tuhan. Tetapi biarlah kita tetap setia, tetap percaya, tetap berpegang teguh pada janji-janjinya. Kita baca di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Juga di dalam Filipi 4 ayat 13, begini firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.